Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok Super Kamlar Abi Hanif Ida, yang terhormat kepada guru-guru saya, dan yang terhormat kepada kedua orang tua saya yang telah mensupport saya. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kitab Mahkota Sulaiman, yaitu tentang hari terakhir, yaitu dimana ketika jin, seorang jin yang jin itu bernama Rotul Aswad. Nah, jadi jin yang bernama Rotul Aswad ini adalah jin yang terakhir kali masuk Islam. Nah, pada mulanya jin Rotul Aswad ini menyembah api. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam ini pun memerintahkan kepada Nabi Hudhud untuk memberikan sebuah surat kepada jin Rotul Aswad. Nah, jin Rotul Aswad ini bertempat tinggal di sebuah batu yang besar. Nah, kemudian burung hudhud pun memasuki sebuah batu itu melewati rongga-rongganya, dan didapatinya tidak ada jin Rotul Aswad di dalamnya. Nah, kemudian burung hudhud pun menyimpan surat itu di tempat tidur jin Rotul Aswad. Kemudian ketika jin Rotul Aswad kembali ke rumahnya, jin Rotul Aswad itu memiliki firasat tidak enak. Nah, ketika dia mendapati tempat tidurnya ada sebuah surat, maka dibacalah surat itu. Dan seketika jin Rotul Aswad ini sangat murka. Kemudian ketika jin Rotul Aswad murka ini, jin-jin di sekitarnya itu segera pergi meninggalkannya karena sangat takut kepada jin Rotul Aswad. Karena konon katanya jin Rotul Aswad ini adalah jin yang paling kuat, yang paling berkuasa. Nah, jadi ketika setelah selesai membaca surat itu, jin Rotul Aswad ini pun ingin mengambil golok dan datang ke tempat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ketika jin Rotul Aswad ini hampir dekat dengan tempat Nabi Sulaiman alaihissalam, maka para malaikat pun melindungi Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, jadi jin Rotul Aswad ini pun diberi rantai neraka. Nah, jadi rantai neraka itu adalah rantai yang dari neraka yang apinya itu sudah dipadamkan seminim-minimnya, yaitu jadi kayak apinya itu udah dingin banget tapi masih panas, paling dingin lah, sudah didinginkan paling dingin. Nah, jadi apinya itu sama persis ketika dimana Nabi Adam memasak di bumi menggunakan api itu pertama kali. Nah, jadi satu bulatan rantai itu apabila disimpan di bumi dalam keadaan biasa, maka itu akan membakar bumi dan langit. Nah, ketika jin Rotul Aswad ini pun telah dirantai, akhirnya jin Rotul Aswad pun beriman kepada kepada Allah. Nah, kemudian jin Rotul Aswad ini pun memiliki tugas untuk memompa air dari kaki gunung ke bukit gunung, ya, ke bukit gunung yang dimana perjalanannya itu adalah 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam bagi biasanya itu kan yang memompa air itu dari kaki gunung ke kolamnya itu yang berada di bukit gunung itu adalah beberapa jin yang bergiliran. Nah, tetapi dikarenakan jin Rotul Aswad adalah jin paling kuat, maka dia bisa melaksanakannya sendirian. Nah, jadi di bukit gunung itu terdapat kolam yang dimana di dalam kolamnya itu terdapat ikannya Ratu Bilqis. Nah, jadi konon katanya Ratu Bilqis ini selalu minta yang aneh-aneh, seperti meminta ikan dari berlian, emas, perak yang 24 karat, kemudian itu dihidupkan. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam pun ini berdoa kepada Allah dan akhirnya dikabulkan. Jadi ikan yang terbuat dari emas itu hidup. Nah, jadi setiap sore ini Ratu Bilqis ini selalu mendatangi kolam tersebut karena saking kagumnya terhadap kolam tersebut, karena ada ikan dari emas 24 karat. Nah, kemudian ketika Ratu Bilqis itu datang ke kolam, dia itu tidak menyadari bahwa jin Rotul Aswad itu selalu memperhatikannya, dan jin Rotul Aswad ini pun sangat kagum terhadap Ratu Bilqis karena kecantikannya. Nah, akhirnya jin Rotul Aswad ini pun segera menyelesaikan pekerjaannya dan berangkat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kemudian mengatakan bahwa tertarik kepada Ratu Bilqis
Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam pun sudah mengetahui tujuannya dan mengatakan bahwa Ratu Balqis itu adalah istrinya. Nah, kemudian ketika Jin Ratul Aswad ini pun tidak percaya bahwa Ratu Balqis adalah istrinya dan mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu adalah pembohong. Akhirnya Jin Ratul Aswad ini pun kembali kufur dan mengatakan, aku tidak akan pernah beriman lagi, aku akan kembali menyembah api. Nah, kemudian sangat murka. Jadi ketika murka itu jin di sekelilingnya itu mencar karena takut. Nah, kemudian kecuali malaikat yang menjaga Nabi Sulaiman dari Jinnatul Aswad. Nah, jadi ketika Jinnatul Aswad itu hendak menyerang Sulaiman, ada rantai dari neraka lagi, dan akhirnya Jinnatul Aswad ini pun dipenjara. Kemudian Jinnatul Aswad pun bertanya, mengapa engkau tidak membunuhku? Nah, mengapa engkau tidak membunuhku? Dan Jinnatul Aswad pun menjawab, sesungguhnya dia itu adalah sangat jin yang sangat kuat, maka suatu saat pasti akan dibutuhkan. Nah, kemudian Jinnatul Aswad ini pun dipenjara. Nah, tetapi ketika dipenjara, Jinnatul Aswad pun sangat mudah untuk merusak selnya itu. Nah, kemudian malaikat Jibril pun datang dan memenjarakan Jinnatul Aswad. Kemudian memerintahkan Nabi Sulaiman untuk menyetempel penjara tersebut dengan cincinnya. Karena salah satu mukjizat cincin Nabi Sulaiman itu adalah itu. Nah, jadi yang konon katanya ketika pada hari kiamat cincin Nabi Sulaiman ini pun dibawa oleh binatang melata yang binatang melata. Kemudian untuk menyetempel orang-orang kafir. Jadi kalau dapat stempel itu maka dia termasuk orang kafir. Nah, kemudian lanjut yang kedua itu adalah pepatah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, jadi pepatah Nabi Sulaiman alaihissalam itu, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berpesan kepada putranya bahwa suatu biji bisa menyalip di antara sela-sela dua. Gitu. Nah, begitu pula dengan suatu dosa bisa menyalip di antara dua antara pedagang dan penjual, antara ketika jual beli. Nah, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam ini juga berkata bahwa jangan terlalu banyak marah, karena marah ini akan membuat yang mulia menjadi hina. Nah, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam ini pun pernah memerintahkan untuk para malaikat untuk mengawasi jin ifrit. Nah, kemudian ketika jin ifrit itu sampai di atas pasar, jin ifrit itu kayak melihat ke atas, kemudian melihat ke bawah, kemudian menggeleng-geleng gini. Nah, ketika sesampainya kembali jin ifrit, kemudian ditanya oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, wahai jin ifrit, apa yang kau melakukan tadi? Kemudian jin ifrit itu menjawab, sungguhnya aku terheran-heran terhadap malaikat. Sungguhnya malaikat yang di atas itu mereka mencatat, sedangkan mereka yang di bawah mendiktenya langsung mendiktenya. Nah, kemudian lanjut yang terakhir itu adalah wafatnya Nabi Sulaiman. Nah, jadi Nabi Sulaiman alaihissalam itu menurut sebuah riwayat bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu pun di situ yang ketiga pernah Nah, jadi kematian Nabi Sulaiman alaihissalam ini pun yang sudah dikenal karena tidak ada yang mengetahui kematian Nabi Sulaiman kecuali anak-anak. Nah, jadi sebelumnya Nabi Sulaiman alaihissalam ini pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau akan mati dalam beberapa hari lagi, beberapa tahun lagi gitu. Nah, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam pun ini untuk melarang meminta tolong kepada Allah untuk tidak memberitahu siapapun bahwa dirinya akan meninggal. Nah, kemudian ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ini pun pergi ke Baitul Maqdis untuk melaksanakan sholat. Nah, maka Nabi Sulaiman ini pun lagi sholat. Nah, jadi selama 1 tahun Nabi Sulaiman alaihissalam pun ini berdiri dengan menggunakan tongkatnya. Dan para jin yang berada di Sabah ini pun tidak curiga kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, karena biasanya emang beliau itu selalu melaksanakan ibadah yang sangat lama. Nah, tetapi dikarenakan seorang jin yang memiliki firasat aneh dan akhirnya menyimpan rayap di tongkatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, setelah 1 tahun kemudian tongkatnya itu pun rapuh. Dan setelah terbit kabar Nabi Sulaiman alaihissalam pun meninggal dunia.
Nah, kemudian seorang jin yang menyimpan rayap itu pun sangat gembira dan memberikan hadiah kepada rayap itu dan mengatakan kepada jin lain, terbebaslah kalian semua, sesungguhnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu pun telah meninggal. Nah, ada yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam ini hidup sekitar berapa tahun ya? Nah, hidup selama 52 tahun, yang dimana pada umur 40 tahun itu dia menjadi raja. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam ini hidup selama 50 tahun. Hidup selama 50 tahun dan menjadi raja sekitar umur 20 tahun. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam ini pun menjadi raja dalam usia 13 tahun dan hidup sekitar 53 tahun. Kemudian ada yang mengatakan lagi bahwa beliau menjadi raja pada usia 17 tahun dan menjadi dalam usia 17 tahun dan menjadi raja selama 50 tahun, maka umur beliau itu adalah 67 tahun. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, kemudian misteri di balik kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa kerajaan Nabi Sulaiman ini setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, ya. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, ya. Jadi kerajaan Nabi Sulaiman ini menyimpan misteri. Nah, misteri kerajaan Nabi Sulaiman itu terletak di Yerusalem atau Baitul Maqdis, yang dimana semua orang ini pada mencari harta-hartanya, seperti itulah harta-hartanya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kerajaan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, ya, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, semua perhiasan Nabi Sulaiman alaihissalam itu yang berupa emas, mutiara, intan dan batu-batu berharga lainnya yang berada dalam lingkup kerajaan Nabi Sulaiman diambil oleh bangsa jin dan disimpan di dalam dunia lain, dimensi lain. Nah, jadi oleh karena itu selalu ada ungkapan kerajaan jin gitulah. Karena kan pada saat itu Nabi Sulaiman itu memiliki kerajaan yang sangat banyak dan kerajaannya itu lenyap dibawa oleh bangsa jin. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.